Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan murahkan rezeki. Hari ini kita akan lihat beberapa video ini tentang pria ataupun content creator yang asal Indonesia ini telah memperolok-olokkan sesuatu ketika berada di tanah Arab, yaitu ketika menunaikan umrah. Olok-olok tidak nampak di mana kiblatnya. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita lihat video menarik ini. Terus kalau nggak ada tanda panah kiblatnya, aku harus ngarah kemana gitu? Aduh, bingung juga. Masa kayak gini hotelnya? Jadi kalau misalnya aku mau sholat lagi sakit atau Dita lagi sakit, itu mau sholat ngarah kemana? Nggak ada tanda panah kiblatnya. Kalian ada nampak di mana arah kiblatnya? Di Indonesia aja tiap hotel ada loh tanda panah kiblatnya di mana gitu. Udah aku cariin di laci-laci, di lemari, di meja-meja sini, itu nggak ada. Karena itu tuh penting bagi kita. Kalau misalnya lagi sakit, nggak bisa ikut jamaah, ya sholat di kamar. Yang penting sholat gitu, nggak apa-apa. Panas sekali sih, ini sama panasnya. Ini lebih panas tenggorokannya. Udah masuk. Selebgram ini bercanda umpama dia tidak lihat ataupun dia pura-pura nggak tahu bahwa kiblat itu tidak ada di sana. Dia pikir dia bukan berada di tempat lain. Dia tidak memikirkan dia berada sekarang ini adalah untuk ibadah umrah ataupun berada di tanah haram suci Mekah. Dan dia mengatakan sakit. Misalnya saya sakit, tak boleh pergi kemana-mana. Jadi apa yang diperkatakan itu hasilnya dibayar cash oleh Allah. Di situ juga dia sakit ya, sehingga kan dia umpama demam, saya rasa itu kira kan mungkin suhu badannya tiba-tiba naik dan dia tidak bisa untuk berkata-kata apa. Nah, saya juga telah pergi ke channelnya ini yang aslinya untuk saya lihat yang video aslinya sudah dibuang guys, sudah dibuang, cuma tinggal yang dia sakit itu. Nah, ternyata itulah bahayanya apabila kita mengatakan sesuatu itu adalah sebagai doa, sebagai permintaan kita, walaupun kita itu bercanda bermain-main, karena itu adalah tempat suci yang setiap golongan muslim dan juga muslimah itu ingin berada di sana. Jadi mungkin ini adalah satu iktibar, kadang-kadang Allah itu menguji seseorang itu di dunia dan juga diperlihatkan kekuasaan Allah itu. Jadi kita tidak boleh juga ejek-ejek dia ini. Mungkin Allah ingin menunjukkan kekuasaan dan dibayar cash di situ ya. Jadi mungkin hikmah untuk dia dan juga hikmah untuk kita supaya berjaga-jaga ataupun berhati-hati ketika melakukan umrah ataupun ibadah haji. Saat berada di tanah suci, hati-hati dalam berbicara yang tidak baik atau bicara yang buruk, karena itu bisa jadi doa, dan banyak sekali yang sudah merasakan dari akibat ucapan tersebut. Ada salah satu contoh yang mungkin kalian udah banyak tahu ya. Ada seorang selebgram yang berada di hotel, salah satu hotel di pelataran. Ya mungkin di situ videonya pura-pura di mana kiblatnya gitu ya. Mungkin kalian udah tahu ya. Ini kita ambil ibrahnya aja, ambil pembelajarannya. Di situ ada kata-kata kalau saya sakit nanti kiblatnya kemana. Padahal di situ kan ada view Ka'bah ya, ada kelihatan Ka'bahnya. Dan akhirnya selebgram tersebut benar-benar sakit dan dirawat di rumah sakit. Intinya di sana adalah tanah haram ya. Apa yang kita ucapkan itu makbul ya, makbul. Walaupun kita niatnya memang buat bercanda atau niatnya buat konten ya, tapi itu adalah sebuah ucapan yang makbul di tanah suci. Banyak sekali jamaah Bang Isa tuh, banyak sekali yang udah merasakan akibatnya ya. Ini sebagai contoh aja ya. Bang Isa doakan semoga seluruh jamaah yang sedang sakit di tanah suci segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam berbicara, lagi berbicara yang tidak baik, karena ini adalah tanah suci. Nah, teman-teman pernah merasakan hal ini nggak? Apa pesan Nabi kepada kita bersama? Al-hujjaj wal-ummar wafdullah da'ahum fajabu sa'aluhu fa'atahum. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah haji
dan orang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka tamu Allah, kita bukan tamu manusia. Da'ahum fa'ajabu, yang memanggil kita datang ke sini adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tanamkan dalam setiap hati manusia yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya, hati mereka terpaut ke Mekah dan Madinah. Artinya yang memanggil kita datang ke sini adalah Allah Azza wa Jal, bukan siapa-siapa. Sehingga dikala Allah yang memanggil kita, maka wajar kita disebut dengan tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu al-hujjaj wal-umar wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka tamu Allah. Apa konsekuensi daripada tamu? Tamu Allah. Maka kita harus menjaga etika, menjaga adab dikala kita berada di tanah haram, karena kita adalah tamunya Allah. Kemudian apa lagi ikhwatul Islam? Da'ahum fa'ajabu, yang memanggil kita datang ke sini adalah Allah. Kemudian kita menjawab seruan Allah dengan kalimat yang sangat mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami betul-betul menjawab seruanmu. Kami datang ke sini bukan karena manusia, bukan karena pujian, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena ingin mengharapkan ampunan darimu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, atau apa janji yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah? Sa'aluhu fa'atahum. Maka mereka yang datang melaksanakan ibadah mulia ini, mereka sebagai tamu Allah, mereka berdoa, mereka meminta, dan setiap doa dan permintaan mereka pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah kabulkan doa dan permintaan kita semuanya. Tinggal bagaimana kita bisa mau meminta atau tidak. Banyak di antara kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Madinah, mereka lupa meminta kepada Allah. Mereka lebih banyak meminta KFC, meminta McD, meminta yang lainnya. Banyak di antara kita yang lebih rela antrian berjam-jam di luar, tapi jarang di antara kita yang rela antrian meminta kepada Allah Azza wa Jal. Kita tinggal datang ke masjid, duduk di sana, solat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Siapa di antara kita yang selalu mengadu kepada Allah, yang curhat kepada Allah? Ini momennya. Maka Allah menyebutkan sa'aluhu. Mereka pun berdoa, meminta, mengharap kepada Allah, merintih kepada Allah. Sa'aluhu fa'atahu. Itu janji Allah kepada semua mereka yang menjadi tamunya. Itu suatu kalimat yang sangat mulia ikhwatul Islam. Makanya dikala kita berada di sini, di antara salah satu ibadah yang dilalaikan oleh manusia adalah meminta dan meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah, semua yang kita minta pasti dikabulkan. Tapi pertanyaannya, mana mereka-mereka yang ingin selalu meminta kepada Allah? Di antara sifat kita, wa kana al-insanu zaluman jahula. Di antara sifat kita yang pertama zalim. Di antara sifat kita yang kedua jahul, yaitu jahil. Maka di saat itulah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku datang dengan kezalimanku, aku datang dengan ketidaktahuanku, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku. Kita sebutkan siapa kita yang sebenarnya. Nah, ikhwatul Islam, Nabi juga SAW menyebutkan, innallaha la yamal hatta tamal. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan mengabulkan doa, permintaan hamba mereka yang berdoa, yang meminta. Tapi yang bosan itu adalah kita yang bosan meminta kepada Allah. Coba kita lihat ikhwatul Islam, ketika kita duduk di dalam Masjid Nabawi, sanggup tidak kita bisa mengangkat tangan setengah jam lamanya menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah tidak kita duduk di Makkah Al-Mukarramah, kemudian kita menyebutkan semua kekurangan yang ada pada diri kita? Mana mereka-mereka yang mau meminta kepada Allah? Tidakkah kita tahu semua permintaan dan harapan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara Allah mengabulkan? Ada di antara mereka yang berdoa, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang dia minta. Ada di antara mereka yang berdoa, Allah kabulkan tapi dengan cara yang lain. Ada di antara mereka yang berdoa, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah simpan di akhirat sana, sehingga nanti dikala dia wafat, dikala dia dibangkitkan, maka tiba-tiba dia mendapatkan sebuah amalan yang sangat luar biasa. Dia pun bertanya, ya Allah, dari mana amalan ini? Ternyata amalan itu ada doa-doa kita yang dulu belum dikabulkan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Tinggal bagaimana kita berdoa, bermohon, meminta kepada Allah. Jadikan setiap sujud begitu lama bermohon, curhat kepada Allah. Begitu juga momen-momen yang indah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ketika kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka di antara salah satu adab tamunya Allah adalah selalu berdoa, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa dan permintaan kita bersama. Allah terima amal ibadah yang kita lakukan. Bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umrahnya adalah umrah
umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam perjalanannya, Allah mudahkan urusannya, Allah kembalikan mereka berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana kita juga selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar kita selalu bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, agar kita istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan kebaikan. Dan ingat ikhwatul Islam bahwa di antara tujuan dan cita-cita kita bersama adalah bagaimana supaya kita mendapatkan umratan mabrurah. Dan kita harus tahu kalimat mabrurah artinya adalah kebaikan, karena orang yang melaksanakan ibadah umrah maka mereka akan diuji semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ujiannya apakah mereka berhasil membawa umrah itu mabrurah atau tidak. Dan kalimat mabrurah tidak diukur di sini, tapi kalimat mabrurah diukur dikala kita sampai ke kampung halaman, dikala kita di sini kita kuat semangat melakukan ibadah salat. Apakah di kampung kita masih kuat melaksanakan ibadah salat? Di sini kita kuat membaca ayat-ayat Al-Quran. Apakah di kampung kita masih kuat baca ayat-ayat Al-Quran? Di sini kuat kita salat sunat. Apakah di kampung kita masih bisa kuat salat sunat? Di sini kuat kita berzikir. Apakah kita masih bisa berzikir kepada Allah? Kalau kita bisa melakukannya, itulah namanya umratan mabrurah, umrah yang menghadirkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupannya. Tapi bagi kita yang belum bisa mendatangkan, menghadir, dan semoga kita semuanya mendapatkan mabrurah. Ikhwatul Islam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap golongan manusia itu yang menjadi tetamu Allah itu, yang berada di tanah suci itu, ada sebenarnya adalah dipilih oleh Allah sebenarnya. Kita tidak tahu, kita mungkin menyalahkan selebgram ini yang telah pun memperlihatkan kekuasaan Allah ya, yang dimana dia itu mempersendakan, umpama dia tidak melihat kiblat, akhirnya ia menjadi satu doa. Dia mengatakan kalau saya sakit saya tidak bisa pergi ke masjid, dan itu menjadi salah satu toladan. Tetapi sebenarnya saya lihat video itu menjadi pedoman kepada orang lain, supaya nanti kita ini akan dijemput oleh Allah untuk berada di sana, di tanah suci ini, menunaikan ibadah haji ataupun umrah, supaya lebih berjaga-jaga, menjaga adab masing-masing. Kita juga sebenarnya harus bersyukur dengan adanya video ini, beliau sendiri dapat muhasabah diri dan bertaubat, dan juga menjadi tauladan kepada setiap manusia yang melihat videonya ini. Itu dia bukti-bukti kekuasaan Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala ini. Jika kita melakukan sesuatu itu, walaupun ianya adalah sekadar gurauan, bercanda, tetapi ianya adalah doa. Jadi hati-hati ataupun jagalah adab Anda kita berada di tanah suci. Oke kan, jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, sampai sayang semuanya.